Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Apapun Belajar Servis HP untuk Pemula. Oke teman-teman, ini saya ada HP Oppo A3s. Nah ini HP-nya normal ya, HP normal hidup seperti biasa. Namun kasusnya tidak bisa dicas. Jadi kalau dicas itu tidak nambah dan cenderung berkurang. Oke, kita akan cek dulu ya, apakah ada tegangan yang masuk. Nah ini di cas ada logo petirnya ya, jadi seperti normal. Namun bila kita cek ya menggunakan Dr. Charger ya, di sini saya akan pasangkan. Nah bisa diperhatikan ya, tidak ada ampere yang masuk. Jadi kalau di cas maka tidak akan masuk, justru malah berkurang. Nah untuk kondisi seperti ini biasanya kasusnya adalah di bagian IC cas ya, untuk HP Oppo A3s. Oke ya, di sini akan saya coba tes dulu ya. Sebelum kita bongkar, kita tes dulu menggunakan multi tester. Nah ini arahkan jarum multitester ke volt 20 ya. Di sini DC ya, yang DC volt 20. Kemudian kita cek di bagian V cas dan VBAT. Nah untuk VBAT-nya ini ada yang di sebelah baterai ya, VBAT baterai plus. Nah yang ini V cas ya, ini jalurnya dari bawah sini. Oke, kita cek dulu ya. Nah ini keluar 5 volt, itu artinya jalur dari bawah aman. Selanjutnya kita cek di bagian VBAT. Nah ini cuma 0,20. Nah turun lagi, seharusnya ini keluar 3 volt lebih ya. Jadi untuk baterai bisa dicas itu harus keluar 3 volt lebih, 3 sampai watt volt ya. Nah kita cek lagi ya, di sini cek menggunakan skema ya untuk jalur cas HP Oppo A3s. Nah skemanya seperti ini ya. Oke, kita cek di bagian keluaran dari bawahnya ya. Nih kita cek. Nah ini sebelum IC cas itu masih ada tegangan keluar 5 volt. Selanjutnya kita cek di bagian bawah IC ya. Nah ini perhatikan yang garisnya merah. Nah ini di cas tidak keluar. Nah ini yang bawah ya. Nah ini tidak keluar, cuma 0. Nah ini tidak keluar ya. Oke, untuk pengetasannya tes di bagian yang jalurnya merah, jadi voltase ya. Nah oke, di sini ya. Jadi kita akan ganti IC casnya. Nah ini IC casnya seperti ini ya. Ini kodenya PMI 632. Oke ya. Ini kebetulan akan saya ambil dari Kanibalan ya. Kanibalan HP Redmi 8. Oke, kita langsung bongkar dulu HP-nya. Ini kebetulan sudah saya bongkar sebelumnya ya. Jadi tinggal kita lepas mesinnya saja. Jangan lupa untuk kameranya juga dilepas ya. Jangan sampai kena blower. Nah ini akan saya ambil dari Kanibalan Redmi 8 ya. Ini posisinya di area CPU, CPU dan eMMC. Jadi
teman-teman bisa cek ya kodenya, yaitu PMI 632. Oke, langsung akan saya lepas IC-nya. Seperti biasa ya, gunakan fluk. Kita kasih fluk, kemudian kita blower. Oke, seperti ini ya. Ini IC-nya PMI 632. Selanjutnya kita cetak dulu. Nah, ini sudah berhasil saya cetak ya. Cetak IC-nya saya cetak, kemudian selanjutnya kita pasangkan di Oppo A3s ya. Kita lepas dulu IC yang rusak, kemudian kita ganti dengan IC yang ini. Pastikan saat mencetak itu rata ya teman, supaya bisa hidup, karena kalau tidak rata pastinya tidak akan down ya. Jadi kita cetak dulu IC-nya. Oke, langsung saja kita pasangkan di HP-nya ya, di HP Oppo A3s. Oke, untuk proses pergantian IC-nya ini akan saya percepat saja ya, supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi yang penting intinya solusi dari kerusakan HP ini. Oke ya, ini sudah berhasil saya ganti. Selanjutnya kita bersihkan dengan thinner, lalu kita keringkan menggunakan tisu ya, supaya tidak terjadi short. Oke, kita pasangkan lagi di HP-nya. Kita cek ya, apakah sudah berhasil. Biasanya kalau kita ganti menggunakan kanibalan dari copotan HP itu sekali jadi biasanya. Beda kalau IC yang beli ya. Karena kalau yang ambil dari Bangka itu biasanya original IC-nya. Oke, ini sudah berhasil saya pasangkan. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya, lupa. Kita lepas dulu baterainya dan kita sambungkan ke cas. Lalu kita cek ya sesuai jalur yang tadi ya, sesuai skema. Apakah outputnya VBAT-nya ini sudah keluar 3 volt lebih atau belum. Nah ini oke, V charging masuk ya. Nah ini sudah keluar ya, 3,18. Jadi ini sudah normal ya. Kita cek di VBAT. Ini sudah keluar ya. Untuk keluaran yang tadinya 0 itu sudah ada tegangannya. Oke, kita cek menggunakan dokter charging lagi. Nah, di sini tanpa baterai sudah keluar tegangan. Jadi untuk penggunaan charging dokter ini biasanya kalau tanpa baterai itu sudah keluar 0,7 sampai 0,13 itu HP biasanya pengecasannya normal. Selanjutnya kita coba dengan baterai. Nah ini keluar 0,3 0,4 ampere. Ini jika menggunakan baterai itu keluar sekitar 0,4 itu biasanya pengecasan sudah normal. Oke, kita coba hidupkan dulu. LTE ini bisa hidup ya, karena memang tadi HP juga hidup, hanya saja
tidak bisa dicas. Oke, kita tunggu untuk proses loadingnya. Oke, ini sudah hidup dan logo petir juga sudah ada ya tadi. Dan kita cek apakah baterainya nambah atau tidak ya. Namun kalau lihat dari tegangan yang keluar dan juga menggunakan Dr. Charger tadi, itu ampernya sudah jalan, itu artinya sudah normal. Oke, saya akan cas dulu sebentar. Nah, ini sudah saya cas sebentar ya, 2 menit. Kita cek. Nah, sudah nambah ya, nambah 2%. Itu artinya HP sudah normal kembali. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.